Gen Z. Dan bener. sekarang kan dunia digital ya, kita Bener. makin belajar sama. Jadi sesimpel itu sebenarnya juga bisa pengaruh untuk kedepannya sih. Betul. Sebetulnya. Terus cara bicara mungkin cara bicara kita sama teman, cara sama bicara orang atasan yang sama bawahan, iya. kayak gitu mungkin dari hal-hal simpel yang bakal dicontoh kembali lagi, karena anak itu adalah contoh cerminan dari orang tua. Walaupun orang tuanya ada juga yang orang tuanya udah effort, tapi mungkin karena pergaulan, karena lingkungan, nah itu jadi juga menyamaratakan, itu juga bisa sebenarnya banyak faktornya. Iya. Kayak Jadi gitu. kita nggak bisa nyalahin kalau emang orang tuanya salah tuh enggak sebetulnya ya. Mungkin dari lingkungan, apalagi orang tuanya kerja nggak sempet ngecekin anaknya terus kan, gitu. Mungkin lingkungannya juga nggak baik. Nah itu dia. Jadi banyak faktor lah. Banyak. Nah tapi gimana pun sih kita sebenarnya orang tua tetap aja harus kayak ngecekin lingkungannya tuh bener nggak, main sama siapa enggak. Terus gimana cara dia bergaul tuh harus ada trik-triknya sendiri nih kayaknya. Karena etika itu perlu loh. Nggak cuma kita sama teman, maksudnya nggak cuma kita sama teman ya. Kita sama atasan juga harus ada etikanya gitu. Biarpun misalkan tapi kalau bawahan nggak punya etika ke atasan sih dipecat nggak sih? Biasanya atasan yang nggak punya etika ke bawahan. Itu juga, tapi kan ya kan apalagi kan gadget sekarang kayak apa-apa ya enggak lah, ya salah. Nah kayak gitu kan. Maksudnya itulah yang ego yang kayak gitu tuh yang harus etika paling benar. Merasa si paling benar kayak gitu ya. Itulah. Ya benar sih. Lebih dan harus dengerin omongan orang lain sih. Iya benar. Harus gitu loh. Kalau ya nggak apa-apa juga dia nggak terima, tapi paling tidak bukan malah jadi makin emosional, makin nggak jelas, perangat-perangut misalnya. Itu anak-anak zaman sekarang kan kayak misalkan nih guru dia tuh pasti bersitegang kayak ya kata guru gue A, terus padahal cara kerja kita enggak, caranya B, enggak tetap A gitu. Ya kita harus ngasih tahu ya, walaupun caranya gue A atau cara lo A, tapi kita sama-sama mempunyai hasil sama gitu. Jadi istilahnya biar mereka belajar kalau misalkan dikasih masukan atau apapun bisa jadi itu lebih baik atau cara cepat tapi untuk mengerjakan gitu. Nah itu mungkin bisa relate untuk dia di kemudian hari ya. Tapi nggak selalu melulu Gen Z adalah negatif, enggak. Bahkan kita Gen sebelumnya kita Gen Alpha itu kita malahan Gen Alpha apa sih? Gen kita milenial, Alpha anak kita. Ya, bahkan Gen milenial banyak yang belajar digital dari Gen Z. Dan sekarang kan dunia digital ya, kita makin belajar sama. Jadi nggak cuma negatifnya aja, positifnya juga ada ya. Tapi paling penting adalah etika itu harus tetap ya. Itu yang nomor 1 sih. Dan jangan lupa juga kalau mau minta tolong ya tolong, ngomong lah ucapan tolong, nggak susah. Dan kalau misalkan sudah selesai melakukan sesuatu ya tolong terima kasih. Itu sih lebih penting. Simpel itu sebetulnya. Itu akan membawa impact yang lumayan besar sih ke depannya. Benar. Dan itu juga pasti akan menerusi. Jadi kalau misalkan mereka kayak gitu, mungkin one day pasti dia kan akan punya anak juga. Nah, itu yang akan dia pelajari anaknya. Jangan sampai ibunya semena anaknya semena, apalagi makin kelar hidupnya kelar. Nah terus juga kan apalagi sekarang kan anak-anak sekolah kan banyak juga yang bangun udah males, kayak ngantuk kan. Iya, kayak mungkin ada yang masih nangis. Nggak usah anak kecil, sampai anak SMA pun juga masih banyak sih yang males, masih ngantuk. Mendingan telat, mendingan madol kita zaman kita dulu. Kita pernah madol juga kok. Iya benar. Nah terus, kira-kira kalau kayak gitu-gitu lo gimana cara nyemangatin anak biar istilahnya buat happy mungkin ntar di sekolah gitu, atau mungkin nggak harus lo ke anak lo waktu zaman lo sekolah kan juga pasti kan ada relate 1-2 gitu. Kalau gue sih, kalau nih gue ke anak gue dulu ya, gue ke anak gue setiap sebelum tidur pasti gue bilang ini bikin suasana yang enak sih. Itu ngaruh banget ya. Nggak tahu sih gue kalau yang lain, kalau di gue sebenarnya adalah gue selalu sounding sama anak gue, Dek besok kamu sekolah gitu, berarti kamu tidurnya jangan malam. Sesimpel kamu jangan malam. Kenapa? Karena ketika kita pagi bangun dia, kita nggak terlalu maksa dia untuk bangun karena dia kan udah cukup tidurnya. Itu karena menurut gue adalah mood itu paling, kalau dari awalnya udah jelek pasti akan kembangnya pasti dia nangis, pasti dia tantrum, ini drama. Pasti kalau misalkan moodnya dia udah bagus kayak bangunin kayak Dek ayo bangun gitu kan, itu udah akan enak tuh ke depannya tuh dia akan enak ngejalanin. Cara ngebangunin anak juga ngaruh sih, jangan digubrak-gubrak. Iya. Kalau gue ya itu kaget sih, itu dia akan kesel. Gue usah gitu, kita kalau lagi libur maunya santai, betul apa betul? Terus tiba-tiba gerubak. Nah kesel itu banget, bikin kita kesel sampai kita belakang mood kita pasti nggak bisa kondusif kan. Benar. Yang sebel pagi apalagi ini anak yang dia belum tahu emosionalnya kayak apa, emosi dia tuh lagi mau kayak gimana. Nah itulah dari bangun, kalau gue dari bangun dulu kita bikin enak, sebelumnya malamnya kita bikin enak. Iya sih.
kita bikin Betul, enak. Apa tuh? Kalau lo? Emang sih kalau gue sih biasanya kalau bangun kalau misalkan mau tidur ya cuman ngomong, biasanya aku cuma nanya besok aku sekolah nggak, sekolah apa gitu. Dia mesti nanya sekolah yang mana karena kebetulan banyak sekolahnya. Nah terus habis itu nanti gue kasih tahu besok kita belajar ini loh, kan ada jadwal pelajarannya ya. Nah betul, kita belajar ini, seru nggak? Ih seru banget, bikin kayak dia akan termotivasi buat besok kayaknya kegiatan yang akan seru nih di sekolah kayak gitu. Nah dari situ sih biasanya dia bangun tidur pasti udah akan kayak yang nagih ya, nanya hari ini aku sekolah yang mana gitu, akhirnya dia ke sekolah apa kayak gitu. Sebenarnya sama jadi ya, dia udah happy, bangun mood dari awal. Benar. Kita ngedeketin bahwa besok kita akan seneng gitu, bukan yang ya memang pasti. Gue yakin gue beberapa adalah gue ngelihat di sosial media juga ada yang tulis tautan tuh kayak gini, jadi anak-anak tuh sebenarnya capek loh, kayak semua tuh terburu-buru sama waktu. Tapi kan zaman sekarang kita memang harus diburu-buru waktu, benar atau enggak? Kalau kitanya terlalu santai pun nggak bagus, dan terlalu buru-buru juga nggak bagus juga gitu. Hanya sebisa mungkin simple kita bangun mood anak dulu. Jadi setelahnya mau kita buru-buru pasti anak akan happy aja, berenang, ikut apa les apa. Terus juga sebenarnya sih lingkungan juga ya, karena ada juga teman gue yang udah nerapin itu tapi anaknya tetap nangis sampai selesai MPLS, tetap nangis. Akhirnya di stop, untung dia masih TK sih, akhirnya dia di stop lanjut ke ikut Bimba karena pengaruh teman-temannya. Sebenarnya faktor guru juga ngaruh. Betul, itu kan faktor di luar ya, faktor di luar gitu. dari lingkungan kita dulu. Jadi mungkin kalau mau bayaran sekolah awal-awal buat anak-anak kecil, dan jangan dibayar tunai dulu kali ya. Takut tiba-tiba anaknya nggak mau. Tapi banyak juga loh sekolah yang ada beberapa kali pembayaran gitu, ada terminnya itu. Ya mungkin karena itu kali ya. Jadi istilahnya mendingan kalaupun tapi jarang sih emang yang langsung cash itu jarang. Tapi maksudnya kalau mau bayar juga jangan terlalu ambil, nantaran dulu, takutnya anaknya nggak suka dan istilah tiba-tiba pas kita lihat seminggu 2 minggu kok gurunya juga kayaknya nggak satu misi sama kita gitu. Iya, jadi bisa langsung kita cabutin anaknya tanpa harus bayar lagi. Kan sayang, apalagi uang gedung sekarang kan lumayan ya, panjang-panjang gitu. Oke deh, itu aja kayaknya karena kita tersangkut lagi dengan durasi yang ada. Jadi kita cuma bisa bahas yang itu dulu. Sedikit-sedikit tapi ada isinya gitu. Benar. Jadi istilahnya tips-tips bullying atau gimana bikin anak happy mungkin udah tadi kita bahas di episode kali ini gitu. Kalau misalkan ada lagi yang kira-kira mau masukkan, kasih tahu, apalagi mau nambahin lagi, boleh dong di komen aja. Komen dong, komennya mana? Kita ramein di komen, nanti kita bisa saling ngobrol ya kan. Betul. Atau jangan live deh, waktunya nggak ada. Aduh, sibuk, si paling sibuk ini kan kita agak-agak menyerempet Gen Z. Aduh, baru banget loh. Pengen banget muda. Oke deh, Ibu Rempong, tetap nonton kita terus. Jangan lupa tetap di like, comment, share, and subscribe. Bye-bye.